Pernah suatu kali, tanganku tak sengaja menyentuh tangan Cahya ketika ia menyerahkan gelas minum. Rasanya sepele, tapi hangatnya bertahan lama di kulitku. Aku sampai harus pura-pura batuk kecil untuk menutupi wajahku yang memerah. Kalau dia tahu betapa aku menikmati momen sekecil itu, mungkin dia akan makin sering membuatku deg-degan dengan caranya yang lugu itu. Simak kisah ini selengkapnya. Pagi itu, udara masih sejuk ketika aku membuka jendela kamar di rumah besar peninggalan almarhum suamiku. Dari kejauhan, aku bisa melihat kepulan asap tipis dari pabrik es krim yang telah menjadi kebanggaan selama bertahun-tahun. Sejak suamiku tiada, akulah yang mengurus semuanya, dari manajemen hingga urusan para karyawan. Meski kadang terasa berat, aku menemukan kebahagiaan di tengah kerja keras, apalagi ketika melihat pabrik itu tetap berjalan lancar dan mampu memberi penghidupan banyak orang. Hari itu, aku memutuskan untuk turun lebih pagi ke pabrik. Ada kebiasaan yang membuatku senang, berjalan melewati koridor kantor, menyapa para staf, dan memastikan semuanya tertib. Beberapa karyawan sudah terbiasa dengan sapaku. Mereka tersenyum ramah menyebut namaku dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Lina." Kehangatan itu membuatku merasa tidak sendirian. Namun, di antara semua wajah yang kutemui, ada satu sosok yang belakangan ini membuat perhatianku sering terhenti. Dialah Cahya, office boy baru yang usianya terpaut jauh dariku. Anak muda itu selalu terlihat sederhana. Kemeja putihnya kadang kebesaran, namun rapi. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan tutur katanya selalu sopan. Ada sesuatu yang berbeda darinya dibandingkan karyawan lain. Aku pertama kali benar-benar memperhatikannya saat ia sedang mengepel lantai di dekat ruang rapat. Ia begitu tekun, seolah tidak peduli ada siapapun yang lewat. Senyumnya lugu ketika aku menegurnya. "Jangan terlalu lelah, Nak, nanti sakit." Ia hanya mengangguk, menatapku sekilas dengan wajah sedikit merah, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, aku merasa ada getaran kecil yang aneh di dadaku. Sejak pertemuan singkat itu, aku sering mendapati diriku memperhatikan gerak-geriknya. Kadang, ketika ia sedang mengangkat air atau merapikan meja, aku pura-pura lewat hanya untuk bisa menyapanya. Sesuatu yang tak kusangka bisa membuatku tersenyum seperti anak gadis lagi. Hari itu, ketika aku selesai berbicara dengan manajer produksi, aku melihat Cahya lagi. Ia sedang mengepel di dekat pintu masuk kantor, pelang tapi penuh kesabaran. Lantai yang dilaluinya berkilau bersih, dan aku memperhatikan keringat kecil yang menetes di pelipisnya. Tanpa sadar, aku mendekatinya lalu berkata, "Kalau semua lantai bersih begini, nanti kita bisa bercermin di dalamnya." Ia kaget lalu tersenyum malu-malu. "Saya hanya menjalankan tugas, Bu." Senyum itu entah mengapa seperti menyalakan cahaya dalam hatiku. Aku menyadari betapa sederhana tapi menenangkan kehadirannya. Tak ada basa-basi berlebihan, tak ada sikap dibuat-buat. Cahya hanya menjadi dirinya sendiri, lugu, polos, dan sopan. Ketika aku kembali ke ruanganku, aku duduk sejenak dan merenung. Aku seorang perempuan berusia 45 tahun, janda, dengan segala keberhasilan dan kesibukan. Tapi mengapa hati ini bisa berdebar hanya karena seorang office boy? Aku mencoba menertawakan diri sendiri, tapi semakin ku terpaksa menolak, semakin jelas perasaan itu hadir. Hari-hari berikutnya, aku merasa selalu menanti momen ketika ia lewat membawa ember atau sekedar menyapaku dengan senyum singkat. Aku bahkan mulai mencari alasan kecil untuk mendekatinya, seperti menanyakan apakah ada tisu di gudang atau sekedar memuji kebersihan ruangan. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu menemukan diriku bahagia. Kebahagiaan itu sederhana tapi nyata. Aku tidak tahu apakah Cahya menyadari perhatianku. Namun, aku yakin ia merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali kami berbincang. Ada jeda kecil dalam tatapannya. Ada senyum yang tak pernah ia berikan pada orang lain. Itu cukup bagiku untuk menaruh harapan. Di balik segala kesibukan mengurus bisnis, aku merasa hidupku yang selama ini sepi mulai kembali berwarna. Kehadirannya seperti memberi udara segar yang sudah lama hilang dari ruang hatiku. Bahkan, aku mulai percaya mungkin Tuhan menghadirkan Cahya bukan tanpa alasan. Dan begitulah episode baru dalam hidupku dimulai.
Aku, Lina, seorang janda kaya raya, pemilik pabrik es krim, mulai menyadari bahwa cinta bisa datang dengan cara yang sederhana di tempat yang tak pernah kuduga, di sela lantai yang dipel seorang office boy bernama Cahya. Namun, seiring hari-hari berlalu, perasaan itu tumbuh semakin kuat hingga aku sulit mengendalikannya. Setiap kali aku melangkah masuk ke pabrik, mataku seolah otomatis mencari sosoknya. Entah ia sedang membawa tumpukan kertas ke ruang administrasi atau sekadar mengganti air di dispenser. Ada rasa hangat yang menyeruak di dadaku. Karyawan lain melihatku seperti biasa, tapi hanya aku yang tahu bahwa hatiku diam-diam sedang menunggu momen kecil bersama Cahya. Suatu sore setelah rapat panjang yang melelahkan, aku turun ke ruang kerja karyawan. Sebagian besar sudah pulang, hanya ada beberapa yang masih beres-beres dan di sana, tepat di dekat jendela besar, aku melihatnya sedang membersihkan kaca. Cahaya senja jatuh ke wajahnya, membuat sosoknya terlihat begitu berbeda. Ada keheningan aneh yang mengikatku untuk mendekat. Aku berdiri di belakangnya beberapa detik tanpa bersuara, menikmati pemandangan sederhana itu, lalu aku berdaham pelan. Cahya menoleh terkejut, lalu buru-buru menurunkan lap yang dipegangnya. "Bu Lina, maaf, saya tidak sadar Ibu ada di sini." Aku tersenyum menahan degup jantungku yang terasa keras sekali. "Tidak perlu minta maaf, aku justru kagum, kamu selalu bekerja dengan sungguh-sungguh." Ia menunduk, wajahnya memerah. Momen itu terasa terlalu hening, hingga akhirnya aku berkata, "Cahya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu selalu terlihat begitu serius. Apakah kamu memang seperti itu sejak dulu?" Pertanyaan sederhana itu membuatnya menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Saya terbiasa bekerja, Bu. Hidup saya sederhana, jadi saya berusaha jalani sebaik mungkin." Jawaban itu begitu jujur tanpa hiasan. Aku menatap matanya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di sana, ketulusan yang langka. Rasanya ingin sekali aku terus bertanya, menggali lebih dalam tentang kehidupannya, masa lalunya, bahkan mimpinya. Tapi aku menahan diri, khawatir terlihat terlalu jauh. "Kamu tahu," kataku sambil tersenyum samar, "orang seperti kamu itu jarang sekali ada." Hari itu aku pulang dengan perasaan aneh, bukan hanya sekedar kagum, tapi ada keinginan untuk melindungi dan merawat. Usia kami memang terpaut jauh, namun justru disitulah aku merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, seperti menemukan kembali semangat muda yang lama hilang. Semakin lama, aku semakin berani menunjukkan perhatianku. Aku sengaja membawakan kue dari rumah untuk diletakkan di ruang karyawan, berharap ia akan jadi orang pertama yang mencicipinya. Aku juga kadang pura-pura menanyakan hal kecil seperti stok pembersih lantai atau peralatan kantor. Semua itu hanya alasan agar aku bisa berbincang dengannya. Tapi perasaan ini mulai menimbulkan kegelisahan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah pantas seorang wanita seusiaku menaruh hati pada lelaki muda yang bahkan jauh di bawah posisiku? Bagaimana jika karyawan lain mulai memperhatikan dan berbisik-bisik di belakangku? Aku tahu dunia bisnis dan kantor ini penuh dengan mata yang selalu memperhatikan. Meski begitu, semakin ku terpaksa menolak, semakin kuat rasa itu menyeruak. Malam-malamku dipenuhi bayangan senyum Cahya, kesederhanaannya, bahkan caranya menunduk sopan setiap kali menegurku. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku jatuh hati. Di sisi lain, aku mulai merasa ada tatapan-tatapan asing dari beberapa staf. Mereka mungkin hanya heran karena aku sering muncul di tempat-tempat kecil yang biasanya jarang kukunjungi. Tapi perasaanku tidak bisa salah. Ada desas-desus kecil yang mulai berhembus. Aku hanya bisa berharap semua ini tidak akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena satu hal yang pasti, aku tidak ingin melepaskan kebahagiaan sederhana ini, walau hanya sebatas senyum yang kutemukan di lantai pabrik yang dipel olehnya. Bagiku, itu sudah cukup untuk membuat dunia terasa jauh lebih indah. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menyembunyikan perasaan ini dari semua orang, bahkan dari Cahya sendiri. Tapi hari itu, seolah semesta memberiku keberanian, sesuatu terjadi yang membuatku tak lagi bisa sekedar diam. Pagi itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Langit masih berwarna keemasan dan udara terasa dingin menusuk.
Aku berjalan menyusuri koridor kantor yang sepi, dan di ujung sana, kulihat Cahya sedang menata kursi rapat. Bayangan lampu neon membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari biasanya. Entah bagaimana, langkahku membawaku mendekat tanpa sempat kupertimbangkan lebih dulu. Cahya, panggilku lirih. Ia menoleh cepat tanpa kaget, lalu tersenyum seperti biasa. "Selamat pagi, Bu." Suara itu begitu tenang, tapi jantungku justru berdetak lebih kencang. Aku mengambil napas dalam lalu berkata, "Aku ingin berterima kasih. Kamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan aku merasa kehadiranmu membawa suasana berbeda di pabrik ini." Ia terlihat bingung, lalu menunduk, mengusap belakang kepalanya yang mungkin terasa canggung. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Itu sudah kewajiban saya, Bu." Ada jeda hening yang terasa menekan sebelum akhirnya aku berkata dengan suara hampir berbisik, "Kadang aku merasa kamu lebih dari sekadar karyawan di sini." Cahya terdiam, matanya menatapku sekilas lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Aku bisa melihat wajahnya memerah, campuran antara bingung dan malu. Momen itu membuat ruangan yang biasanya dingin seakan berdenyut hangat. Namun, sebelum aku sempat menambahkan kata lain, suara pintu terbuka membuat kami sama-sama tersentak. Seorang staf administrasi masuk, membawa berkas, menatap kami bergantian dengan ekspresi datar. "Bu Lina, ini dokumen untuk tanda tangan." Aku berusaha terlihat tenang, meski ada kegelisahan yang tiba-tiba tumbuh. Cahya kembali sibuk merapikan kursi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sepanjang hari itu aku gelisah. Tatapan staf tadi terasa seperti belati tak terlihat. Aku khawatir percakapan singkatku dengan Cahya akan menjadi bahan bisik-bisik di belakang. Di dunia usaha, gosip bisa menyebar lebih cepat daripada api. Dan aku tahu betapa tajamnya lidah orang-orang yang hanya melihat dari luar. Sore harinya, saat aku hendak pulang, aku melihat Cahya berdiri di halaman samping menunggu bus karyawan. Tanpa pikir panjang, aku berjalan menghampirinya. "Cahya," panggilku, "bolehkah aku antar pulang? Kebetulan mobilku searah." Ia tampak panik sejenak, menoleh ke arah karyawan lain yang juga menunggu. Beberapa dari mereka sudah menatap kami dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan suara rendah, ia menjawab, "Terima kasih, Bu, tapi saya bisa naik bus saja." Ada rasa kecewa yang menyusup ke dalam dadaku. Namun, aku bisa memahami alasannya. Aku tidak ingin membuatnya jadi bahan pembicaraan. Jadi, aku hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan." Aku masuk ke mobil dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku bahagia karena ada percakapan jujur antara kami tadi pagi, meski singkat. Tapi di sisi lain, aku mulai sadar bahwa langkahku ke depan tidak akan mudah. Ada banyak mata yang memperhatikan. Ada banyak suara yang mungkin tidak menyetujui. Malam itu di kamarku yang luas dan sepi, aku menatap bayangan sendiri di cermin. "Lina," bisikku lirih, "apakah kamu siap menghadapi semua ini?" Karena semakin hari aku makin yakin, cinta ini bukan sekadar kekaguman sesaat. Dan aku tahu, cepat atau lambat aku harus memilih, menjaga rahasia atau berjuang mempertahankannya di hadapan dunia. Pilihan itu ternyata datang lebih cepat dari yang kubayangkan ketika gosip mulai berhembus di antara para karyawan pabrik. Aku baru saja selesai rapat dengan divisi pemasaran ketika seorang staf senior mendekat dengan senyum yang terasa terlalu manis untuk disebut tulus. "Bu Lina," katanya, "hati-hati, saya hanya ingin mengingatkan beberapa karyawan membicarakan kedekatan ibu dengan salah satu office boy." Kata-kata itu menohokku. Meski ia menyampaikannya dengan nada lembut, aku hanya menanggapi dengan senyum singkat, tapi dalam hati bergolak. Sepeninggalnya, aku duduk diam di kursi kulit besar ruanganku. Tangan ini gemetar bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa bisikan itu telah berubah menjadi kenyataan. Dunia luar sudah mulai memperhatikan. Aku tahu persis, sekali saja gosip ini keluar dari tembok pabrik, reputasiku sebagai pengusaha bisa tercoreng. Namun, yang paling membuatku resah bukanlah bisikan mereka, melainkan pikiran tentang Cahya. Bagaimana perasaannya jika mendengar rumor itu? Ia anak muda sederhana yang tidak pernah mencari sorotan.
Aku tidak ingin hidupnya terganggu hanya karena menjadi bagian dari perasaanku yang sulit. Sore hari itu, aku sengaja memanggilnya ke ruanganku dengan alasan ringan, sekadar meminta bantuan membawa berkas-berkas berat. Saat ia masuk, wajahnya yang polos membuatku hampir melupakan segala keresahan. Tapi, aku tidak bisa menahan diri. Aku berkata dengan suara pelan, "Cahya, kalau suatu saat ada orang yang menanyakan tentang kedekatan kita, apa yang akan kamu katakan?" Ia terdiam lama, menatapku dengan kebingungan. Lalu dengan jujur ia menjawab, "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak merasa dekat secara istimewa. Saya hanya bekerja seperti biasa." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Meski aku tahu, ia mungkin hanya berusaha menjaga wibawa, ada rasa nyeri yang menelusup. Seakan semua yang kurasakan hanyalah bayangan sepihak. Namun, sebelum aku sempat menanggapi, telepon meja berdering keras memecah suasana. Dari seberang, sekretarisku dengan cemas memberi kabar, "Bu, ada masalah serius. Beberapa mesin produksi tiba-tiba berhenti dan stok bahan baku terancam rusak." Panik langsung menjalar, memaksaku untuk segera meninggalkan percakapan dengan Cahya. Aku berlari ke area produksi, menyaksikan karyawan sibuk mondar-mandir. Mesin pendingin utama mati dan es krim yang sudah diproses mulai mencair. Kerugian besar bisa terjadi jika ini tidak segera diatasi. Suara-suara panik terdengar dan semua mata memandangku menunggu keputusan. Di tengah kekacauan itu, aku menangkap sekilas sosok Cahya yang ikut membantu mengangkat boks bahan baku ke ruang dingin cadangan. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Keringat mengucur deras, tapi wajahnya penuh tekad. Melihatnya, hatiku bergetar lagi. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena kagum pada keberaniannya. Malam itu, pabrik berhasil diselamatkan dari kerugian besar. Meski aku tahu badai baru saja dimulai, masalah mesin hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar dan gosip di dalam kantor semakin nyaring terdengar. Aku mulai merasa hidupku berada di persimpangan, mempertahankan bisnis sekaligus menyembunyikan hatiku atau mengambil resiko yang bisa mengubah segalanya. Dan di balik semua itu, bayangan wajah Cahya tetap hadir di benakku, membuat segalanya semakin rumit. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Atau justru akan menjadi titik lemah yang menghancurkan semuanya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sepanjang malam, bahkan ketika aku sudah terbaring di kamar yang sepi. Dan keesokan paginya, seolah semesta ingin menguji hatiku, gosip itu akhirnya benar-benar pecah ke permukaan. Aku baru saja memasuki kantor ketika ku dengar bisikan beberapa staf di lorong. Mereka tak sadar aku mendengar, atau mungkin pura-pura tak peduli. Katanya Bu Lina sering kelihatan dekat sama Cahya. Masa iya, office boy gak masuk akal. Tapi aku pernah lihat sendiri Bu Lina senyum-senyum kalau ngobrol sama dia. Kalimat-kalimat itu bagai duri yang menusuk, membuat langkahku berat. Aku berusaha tegar, menegakkan kepala seolah tak terganggu. Namun tatapan-tatapan aneh itu terus mengikuti kemanapun aku berjalan. Dunia yang dulu penuh senyum hormat, kini terasa penuh bisikan. Aku sadar reputasi yang kubangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena perasaan yang tak bisa kuingkari. Siangnya aku memanggil rapat mendadak dengan manajer dan staf senior. Aku mencoba membahas soal mesin produksi yang kemarin bermasalah. Tapi aku bisa merasakan suasana yang tidak biasa. Tatapan mereka lebih sering meneliti wajahku ketimbang mendengarkan arahanku. Dan ketika rapat selesai, salah satu manajer mendekat dengan suara rendah. "Bu, sebagai atasan, sebaiknya Ibu lebih berhati-hati menjaga jarak dengan karyawan bawahan. Orang luar bisa salah menafsirkan." Kata-kata itu membuatku tercekat. Aku ingin menjawab, ingin menegaskan bahwa tak ada yang salah dengan menghargai seorang karyawan muda yang rajin. Namun aku tahu penjelasan apapun tidak akan menghentikan bisik-bisik. Yang mereka lihat hanyalah seorang janda kaya yang jatuh hati pada lelaki jauh lebih muda dan sederhana. Sore itu aku duduk di balkon kantor memandang langit mendung. Cahya muncul tiba-tiba membawa termos air ke ruang karyawan. Ia menoleh sekilas padaku dan tersenyum kecil seakan tidak tahu ada badai gosip yang sedang melanda. Senyum itu menenangkan, tapi sekaligus membuatku semakin takut. Ia begitu polos, dan aku khawatir gosip ini akan melukai dirinya lebih dalam daripada aku sendiri. Aku memberanikan diri memanggilnya.
Cahya, bisa sebentar? Ia mendekat, wajahnya penuh tanda tanya. Ya Bu, aku menatapnya lama, lalu berkata dengan hati-hati, kalau ada yang bilang macam-macam tentang kita, jangan dengarkan, kamu tidak bersalah. Cahya terdiam, jelas ia mulai menyadari sesuatu. Lalu ia berkata, jadi gosip itu benar ada Bu? Aku hanya bisa mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya goyah, seakan ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Saya takut Bu, katanya lirih. Takut kalau keberadaan saya malah menyulitkan Ibu. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari apapun. Aku tidak tahan melihat ia merasa seperti beban. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan hati hancur. Aku mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tak pernah ingin kupikirkan sebelumnya. Menjauh darinya demi meredakan gosip, atau tetap berada di sisinya meski harus menanggung risiko besar. Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Aku menatap jendela besar kamarku. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Lina, bisikku pada diri sendiri. Apakah ini harga dari cinta yang kau inginkan? Haruskah kau menyerah sebelum sempat memperjuangkannya? Pertanyaan itu menggantung, dan aku tahu besok badai yang lebih besar mungkin akan datang. Dan ternyata dugaanku benar, badai itu datang jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Pagi itu, sekretarisku masuk ke ruanganku dengan wajah panik. Di tangannya ada sebuah koran lokal yang biasa memberitakan perkembangan bisnis di Jawa Timur. Di halaman depan, judul besar menyala. Pemilik pabrik es krim terkaya di kota diduga dekat dengan karyawan rendahan. Tubuhku langsung kaku. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam reputasiku. Aku membaca cepat isi beritanya. Ternyata gosip yang semula hanya beredar di dalam pabrik, kini sudah keluar dan menjadi konsumsi publik. Ada foto samar-samar aku dan Cahya saat berbicara di balkon kantor. Tidak ada yang salah dengan foto itu, tapi narasi yang mereka buat menekankan seolah-olah aku sengaja menjalin hubungan khusus dengan bawahan. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tanganku. Telepon kantorku berdering tiada henti. Beberapa mitra bisnis ingin klarifikasi, beberapa lagi membatalkan janji pertemuan dengan alasan mendadak. Aku tahu itu semua karena berita tersebut. Dunia bisnis tidak pernah memberi ruang bagi skandal, meski sekedar gosip. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba mengendalikan diri agar tidak runtuh di hadapan stafku. Cahya masuk tanpa kusadari, membawa map dokumen yang harus diantar. Saat ia melihat wajahku yang pucat, ia langsung menaruh map itu di meja dan bertanya, "Bu, apa Ibu baik-baik saja?" Suaranya penuh kekhawatiran. Aku menatapnya dengan mata berkaca, lalu menunjuk koran di meja. Ia membacanya cepat, dan aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah tegang. "Bu, saya minta maaf," katanya lirih, seolah semua ini salahnya. Kalau saya yang jadi sumber masalah, lebih baik saya berhenti saja dari sini. Mendengar itu, darahku seakan berhenti mengalir. "Jangan katakan itu, Cahya," suaraku meninggi tanpa sadar. "Kamu tidak salah apa-apa, jangan pernah menyalahkan dirimu." Namun, aku tahu keadaannya tak sesederhana itu. Di luar sana, sudah ada pesaing bisnis yang tentu saja akan memanfaatkan situasi ini. Aku sudah mendengar kabar, salah satu pabrik es krim besar di Surabaya sedang bersiap meluncurkan produk baru. Mereka pasti senang melihatku goyah, karena satu skandal pribadi saja bisa membuat investor ragu mempercayakan modalnya. Hari itu, aku mengunci diri di ruang kerja lebih lama dari biasanya. Pikiran bercampur aduk, gosip, bisnis, reputasi, dan perasaanku pada Cahya. Semua menumpuk jadi beban yang hampir tak sanggup kupikul. Namun, di tengah kerumitan itu, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Aku harus memilih langkah, entah seberat apapun risikonya. Menjelang malam, aku berdiri di depan jendela besar kantor, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang jatuh. Hatiku berbisik, inilah awal dari ujian yang sebenarnya, Lina. Jika benar cinta ini layak diperjuangkan, maka kau harus siap menghadapi bukan hanya tatapan orang, tapi juga badai besar yang akan menjatuhkanmu. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat, mencoba menyalahkan keberanian.
Dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini baru saja memasuki babak paling berbahaya, dan aku hanya bisa berharap Cahya tidak akan menyerah di tengah jalan. Karena sejak malam itu, aku menetapkan tujuan. Aku harus melindungi dia sekaligus mempertahankan pabrik yang menjadi hidupku. Keesokan harinya, aku mengumpulkan seluruh tim manajemen di ruang rapat utama. Suasana tegang terasa sejak awal. Semua mata tertuju padaku, menunggu jawaban atas isu yang sudah ramai di luar. Aku menatap mereka satu persatu lalu berkata dengan suara mantap, "Kita tidak akan membiarkan gosip merusak kerja keras kita. Fokus kita tetap pada pabrik, pada kualitas, dan pada kepercayaan pelanggan. Itu prioritas." Beberapa wajah tampak ragu. Aku bisa membaca pikiran mereka. Bagaimana bisa melupakan gosip yang sudah menjadi berita? Tapi aku tidak memberi ruang untuk perdebatan. Aku tahu, sekali aku menunjukkan kelemahan, semuanya bisa runtuh. Namun jauh di dalam hati, aku sadar ada satu sisi yang tak bisa kusingkirkan, perasaanku pada Cahya. Siang itu, aku memanggil Cahya secara pribadi. Kami bertemu di ruang arsip, tempat yang jarang dikunjungi orang. Wajahnya terlihat cemas, namun tetap sopan menunduk. "Bu, saya tidak ingin menjadi beban," ucapnya lirih. Aku mendekat, menatap matanya dan berkata, "Cahya, kamu bukan beban. Justru kamu alasan kenapa aku masih sanggup bertahan menghadapi semua ini." Ia terdiam, jelas kaget dengan kata-kata itu. Lalu dengan ragu ia bertanya, "Tapi bagaimana dengan semua orang, dengan gosip itu?" Aku menarik nafas dalam, mencoba menguatkan diri. Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau. Yang penting aku tahu siapa dirimu dan kamu tahu siapa aku. Suasana menjadi hening, hanya terdengar detak jam tua di dinding. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan Cahya berubah. Ada sesuatu di sana, rasa kagum bercampur ketakutan. Aku tahu ia masih bimbang, namun aku juga tahu hatinya mulai goyah. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, pintu arsip berderit. Seorang staf masuk tanpa mengetuk. Wajahnya terkejut melihat kami berdua. "Oh, maaf Bu," katanya gugup sebelum buru-buru keluar lagi. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu kejadian kecil itu bisa menjadi bahan gosip baru. Namun anehnya, aku tidak lagi takut. Aku mulai menyadari, semakin aku berusaha menyembunyikan, semakin gosip itu menjadi liar. Mungkin satu-satunya cara adalah menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Sore hari, kabar buruk datang lagi. Salah satu investor utama menunda kontrak kerjasama. Alasan resminya adalah menunggu situasi perusahaan lebih stabil. Aku tahu ini dampak langsung dari berita tentangku dan Cahya. Di balik keputusan itu, aku mencium aroma persaingan kotor. Ada pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan demi keuntungan mereka. Aku duduk lama di ruanganku, menatap berkas-berkas yang terbengkalai. Dalam hati, aku tidak akan kalah. Tidak pada gosip, tidak pada pesaing, dan tidak pada rasa takutku sendiri. Jika cinta pada Cahya adalah kelemahan, maka aku akan menjadikannya kekuatan untuk bertahan. Malam itu, sebelum pulang, aku berdiri di halaman pabrik. Lampu-lampu gudang menyala temaram, dan dari kejauhan kulihat Cahya masih sibuk membantu karyawan lain. Wajahnya lelah tapi penuh ketulusan. Aku tersenyum lirih, berbisik dalam hati, "Cahya, mulai hari ini aku akan melindungi kita berdua, apapun taruhannya." Bisikan itu masih terasa di bibirku ketika esok paginya kabar buruk lain menghantam lebih keras. Seorang klien lama yang biasanya setia memesan ribuan boks es krim tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa penjelasan rinci. Aku tahu ini bukan kebetulan. Pesaingku sedang bergerak memanfaatkan gosip untuk menjatuhkan kepercayaan pasar.
Di ruang rapat, suasana tegang semakin menjadi-jadi. Beberapa staf mulai menyalahkan keadaan pribadi yang dianggap mempengaruhi bisnis. "Bu, maaf, tapi gosip ini terlalu berbahaya kalau tidak segera dibersihkan," ucap salah satu manajer. Kata-katanya membuat ruang seakan menyempit. Aku menatapnya dingin, berusaha menahan amarah, lalu berkata, "Aku akan hadapi semuanya. Tapi ingat, kita bukan hanya sekedar gosip. Kita adalah perusahaan yang berdiri karena kualitas. Jangan lupakan itu." Namun di balik ketegasanku, aku bisa merasakan rasa takut yang makin dalam. Aku tahu betul, satu kesalahan kecil saja bisa jadi alasan para pesaing menenggelamkanku. Malamnya, ketika aku memeriksa laporan penjualan, aku menemukan bukti nyata. Ada pemasok bahan baku yang tiba-tiba berhenti bekerja sama tanpa alasan yang jelas. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka langsung beralih ke perusahaan saingan. Aku menutup laporan itu dengan tangan bergetar. Ini bukan sekedar gosip, gumamku. Ini sudah menjadi senjata untuk menghancurkan pabrikku. Dan entah kenapa, semakin aku berpikir, semakin jelas bayangan Cahya di kepalaku. Aku takut ia akan terjerat lebih dalam permainan kotor ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Cahya secara serius. Kami bertemu di gudang lama yang sudah jarang dipakai. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Cahya, mulai sekarang kamu harus hati-hati. Ada orang-orang yang mungkin akan mendekatimu hanya untuk mencari celah menjatuhkan kita." Wajahnya kaget, lalu ia bertanya, "Bu, apa benar semua ini gara-gara gosip kita?" Aku mengangguk perlahan, menahan sesak di dada. "Ya, tapi itu bukan salahmu. Mereka hanya mencari alasan untuk menyerangku. Kamu jangan berasa bersalah." Namun, aku bisa melihat dari matanya, ia tetap merasa tertekan, dan itu membuatku hancur. Karena aku ingin melindunginya, bukan membuatnya menderita. Beberapa hari kemudian, rasa khawatirku terbukti. Ada seorang wartawan yang datang ke pabrik, berpura-pura ingin meliput soal produk baru. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru mengarah pada gosip pribadiku. "Benarkah Bu Lina punya hubungan istimewa dengan seorang office boy bernama Cahya?" Tanyanya di depan beberapa staf. Dadaku berdegup kencang, namun aku menahan diri untuk tetap tegar. Aku tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, jawabku datar, sebelum segera mengakhiri pertemuan itu. Tapi aku tahu, sikap dinginku justru bisa ditafsirkan macam-macam oleh media. Malam itu, berita kali online kembali meledak, menyebutku menolak klarifikasi. Gosip itu semakin liar, bahkan ada yang menyebut aku memanfaatkan posisi untuk merayu bawahan. Aku menangis dalam diam malam itu di kamar yang sunyi. Bukan karena takut kehilangan bisnis, tapi karena melihat nama Cahya ikut terseret dalam berita yang tidak adil. Aku membayangkan betapa berat beban di pundaknya. Seorang anak muda sederhana yang hanya ingin bekerja tenang. Namun air mata itu tak bisa kubiarkan berlama-lama. Aku menghapusnya, menatap bayangan di cermin, dan berjanji dalam hati, aku tidak akan biarkan mereka menghancurkan Cahya. Kalau harus jatuh, biarlah aku yang menanggung semuanya. Tapi aku akan tetap berdiri demi dia dan demi pabrik ini. Aku sadar badai ini belum mencapai puncaknya, tapi tekadku semakin bulat. Aku akan melawan, meski harus menghadapi dunia yang seolah menertawakan cintaku. Dan malam itu, aku merasa langkah menuju takdir semakin dekat. Takdir yang bisa menyelamatkan segalanya atau justru menghancurkanku habis-habisan. Pikiran itu terus bergema di kepalaku saat pagi menjelang. Ketika ponselku berdering tanpa henti karena telepon dari wartawan dan pesan singkat dari rekan bisnis yang resah. Aku tahu aku tak bisa terus berdiam diri. Kali ini aku harus maju ke depan. Meski risikonya adalah membuka diri sepenuhnya di hadapan dunia, aku memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di aula kecil pabrik. Keputusan itu membuat sebagian manajer panik. Bahkan,
Ada yang mencoba mencegahku. Bu Lina, apa ibu yakin kalau salah bicara semuanya bisa hancur lebih cepat? Kata mereka dengan wajah cemas. Aku hanya menatap mereka dalam-dalam dan menjawab pelan. Lebih baik aku hancur dengan kejujuran daripada hidup dalam ketakutan yang dibuat orang lain. Hari itu, aula dipenuhi wartawan. Kamera berjejer, kilatan lampu menyilaukan mataku. Aku berdiri di podium dengan tangan sedikit bergetar, lalu menarik napas panjang. Saya, Lina, pemilik pabrik es krim ini. Saya ingin menegaskan bahwa kualitas dan kepercayaan pelanggan adalah yang utama bagi kami. Terkait gosip pribadi yang beredar, saya hanya ingin mengatakan, saya manusia. Saya bisa merasa kagum, bisa menyayangi, dan bisa mencintai. Tapi itu tidak pernah dan tidak akan pernah mengganggu komitmen saya pada bisnis ini. Ruangan mendadak hening. Lalu, puluhan pertanyaan dilontarkan sekaligus. Namun, aku tetap memilih kata dengan hati-hati, tidak menyangkal, tidak pula membenarkan sepenuhnya. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tidak takut. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beberapa wartawan tampak terkejut dengan keberanianku. Namun, langkahku itu juga menimbulkan badai baru. Malamnya, berita dengan judul provokatif tersebar di mana-mana. Janda kaya mengaku jatuh cinta pada office boy. Meski banyak yang menghujat, ada juga suara-suara yang mulai membelaku, menyebutku sosok yang berani dan jujur. Aku membaca komentar netizen satu persatu, hatiku campur aduk. Di sisi lain, aku melihat Cahya semakin tertekan. Malam itu ia menemuiku di halaman pabrik. Wajahnya pucat, matanya memerah. Bu, kenapa ibu lakukan ini? Kenapa ibu bawa nama saya ke tengah semua orang? Suaranya bergetar, penuh bingung dan takut. Aku mendekat, menggenggam bahunya lalu berkata, karena aku tidak ingin lagi kita bersembunyi. Cahya, dunia boleh menilai, tapi aku ingin kamu tahu. Aku memilih jujur bukan demi aku, tapi demi kita. Ia menunduk lama, lalu akhirnya meneteskan air mata. Saya hanya orang kecil, Bu. Apa pantasnya itu? Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Aku mengangkat wajahnya dengan kedua tanganku, menatap matanya, dan berbisik, kamu lebih dari pantas. Kamu adalah orang yang membuatku tetap berdiri sampai hari ini. Malam itu untuk pertama kalinya Cahya memelukku. Sebuah pelukan sederhana, tapi penuh getaran yang membuatku yakin kami berdua kini terikat lebih kuat dari sebelumnya. Namun di balik kehangatan itu, aku tahu dunia luar sedang bersiap menyerang lebih ganas. Beberapa hari kemudian, seorang pesaing besar terang-terangan meluncurkan produk baru dengan kampanye besar-besaran yang diam-diam menyindir perusahaanku. Billboard mereka di jalan raya menampilkan slogan sinis, kualitas bukan sekadar gosip. Semua orang tahu siapa yang disindir dan aku merasakan darahku mendidih. Aku sadar permainan ini sudah naik ke tingkat yang lebih kejam. Gosip bukan lagi sekadar isu pribadi, tapi senjata bisnis yang mengancam keberlangsungan ribuan karyawan yang bergantung padaku. Dan dalam hati aku berbisik, kalau ini perang, aku tidak akan mundur. Demi Cahya, demi semua orang di pabrik ini, aku akan melawan dengan segala yang kupunya. Kalimat itu terus berputar di benakku ketika kabar mengejutkan datang keesokan harinya. Salah satu mesin pendingin utama tiba-tiba rusak parah. Padahal mesin itu baru saja diservis seminggu lalu. Suara dentuman logam, bau kabel terbakar, dan asap tipis yang keluar dari ruang produksi membuat jantungku serasa berhenti. Para teknisi berlarian panik, karyawan saling berbisik cemas. Aku bergegas masuk ke ruang mesin, menatap pemandangan yang kacau.
kenapa ini bisa terjadi? Tanyaku dengan suara meninggi. Seorang teknisi gemetar menjawab, Bu, ini bukan kerusakan biasa. Ada baut yang sengaja dilonggarkan. Ini sabotase. Kata itu menghantam telingaku lebih keras dari apapun. Sabotase. Aku tahu siapa dalangnya. Pesaing yang selama ini menungguku lengah. Aku merasakan amarah membara. Tapi aku juga tahu, panik hanya akan memperburuk keadaan. Aku menarik nafas panjang dan berkata lantang, "Tenang, kita perbaiki. Tidak ada yang pulang sebelum mesin ini menyala lagi." Malam itu aku ikut duduk bersama teknisi, membantu sebisaku meski hanya dengan memberi lampu senter atau mengelap keringat mereka. Karyawan terkejut melihatku turun tangan langsung. Namun perlahan mereka ikut tergerak. Aku ingin mereka tahu, aku tidak akan membiarkan pabrik ini tumbang, bukan di bawah mataku. Cahya juga ada di sana, wajahnya penuh semangat. Meski jelas lelah, ia sibuk memindahkan bahan baku agar tidak mencair, bahkan mengangkat beban berat sendirian. Aku menatapnya dari kejauhan, hatiku bergetar. Pemuda sederhana itu bekerja seolah seluruh pabrik adalah miliknya. Cahya, bisikku dalam hati. Kau cahaya yang membuatku tak menyerah, tapi badai belum berhenti. Keesokan paginya, media memberitakan kerusakan mesin itu sebagai tanda kebangkrutan. Foto pabrikku dengan judul miring terpampang di mana-mana. Investor semakin gelisah, beberapa mulai menarik diri. Rasanya seolah semua pintu ditutup di hadapanku, membuatku sesak hingga sulit bernafas. Aku sempat ingin menyerah, tapi kemudian aku teringat wajah-wajah karyawan yang masih setia bekerja. Meski mereka juga dihantui ketakutan, mereka menggantungkan hidup pada pabrik ini. Dan jika aku jatuh, mereka ikut jatuh. Aku menatap kaca jendela ruanganku, melihat pantulan wajah lelahku sendiri, lalu berbisik, "Lina, kau tidak boleh rapuh sekarang. Semua orang menunggu keberanianmu." Malam itu aku memanggil rapat darurat. Semua manajer, teknisi, bahkan beberapa karyawan hadir. Aku berdiri di depan mereka dengan suara yang lantang, meski hatiku bergetar. Kita sedang diserang, tapi aku percaya serangan ini justru akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Kita bukan pabrik kecil yang bisa diguncang gosip atau sabotase. Kita keluarga, dan keluarga selalu bertahan. Aku melihat mata mereka mulai berbinar meski sebelumnya redup. Cahya berdiri di barisan belakang menatapku dengan kagum. Tatapan itu memberiku kekuatan luar biasa, lebih dari 1000 kata penyemangat. Di akhir rapat, aku mengambil keputusan besar. Mulai besok, kita akan meluncurkan produk baru, lebih segar, lebih berani, dan dengan kualitas yang tidak bisa ditandingi pesaing manapun. Kita tidak akan hanya bertahan, kita akan menyerang balik dengan karya. Semua orang terdiam, lalu perlahan bertepuk tangan hingga akhirnya aula bergemuruh. Namun di lubuk hati, aku tahu langkah ini penuh resiko. Gagal, pabrikku benar-benar bisa runtuh. Tapi aku juga tahu, inilah saatnya mengambil pilihan terakhir sebelum segalanya terlambat. Aku menatap langit malam dari jendela sambil berdoa lirih. Tuhan, beri aku kekuatan, karena besok perang sesungguhnya akan dimulai. Dan benar saja, keesokan harinya udara di pabrik terasa lebih berat dari biasanya. Semua orang bersiap dengan wajah tegang. Sementara di ruanganku, prototipe produk baru yang kusiapkan selama berminggu-minggu akhirnya siap diperkenalkan ke publik. Aku menatap kotak kecil berisi es krim varian terbaru itu, seolah di dalamnya tersimpan seluruh harapan hidupku. Peluncuran dilakukan sederhana, hanya dengan mengundang beberapa media dan mitra lama. Aku berdiri di panggung kecil, tersenyum meski dalam hati diguncang rasa takut. Inilah jawaban kami terhadap keraguan, ucapku lantang sambil mengangkat 1 cup es krim berwarna cerah.
Es krim dengan cita rasa alami, tanpa pewarna buatan, dan dengan teknologi pendingin terbaru. Ini karya kita, keluarga besar pabrik ini. Tepuk tangan terdengar meski tidak sehangat yang kuharapkan. Beberapa wartawan mencatat dengan wajah datar, bahkan ada yang sengaja melontarkan komentar sinis. Apakah rasa cinta juga dimasukkan dalam resepnya, Bu? Pertanyaan itu disambut tawa kecil dari beberapa orang. Aku tersenyum kaku, menahan perih di dada, dan menjawab singkat, "Ya, karena tanpa cinta, tak ada yang bisa bertahan lama."